Masya Allah, liburan di sebuah villa yang dikelilingi aliran air dan pepohonan yang rimbun bikin hati dan pikiran siapapun jadi langsung segar banget guys. Villa ini merupakan satu-satunya villa yang mempunyai bentuk unik menyerupai kapal pinisi di puncak Bogor. Apalagi fasilitasnya lengkap, aksesnya mudah dan bisa mancing ikan, ini sih seru banget ya. Ditambah harganya yang murah, cuma 1 jutaan aja, wajib kalian coba guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan selalu dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Kembali lagi dengan saya Hafiz Samrizal di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual sekaligus merekomendasikan tempat wisata dan penginapan yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bersama keluarga. Di video kali ini kami akan ajak kalian ke villa kapal yang punya desain unik dan vibes-nya tuh beneran enak banget guys. Karena villa ini tuh dikelilingi air dan pepohonan yang asri banget. Ditambah kita juga bisa mancing dari atas villanya. Pokoknya kalian harus cobain sensasi menginap di villa yang satu ini. Nah sebelum lanjut, buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian, agar kami pun selalu semangat dan gak bosan-bosannya memberikan informasi yang akurat, mulai dari rute, fasilitas, harga, dan kontak pemesanannya. Tujuannya agar kalian pun gak kena penipuan saat booking villa. Oke, untuk ke lokasi dibutuhkan waktu cuma 1,5 jam aja dari Jakarta guys. Terus kalian juga bisa lewat jalur alternatif jika sedang macet. Nah berhubung hari ini masih terpantau lancar, kami lewat Gadok aja. Dari Gadok kita lurus saja ke arah atas sampai nanti ketemu rumah makan Padang pagi sore di sebelah kiri. Jika sudah ketemu pelang petunjuk arah menuju Lembah Nyiur, kita langsung belok kanan untuk masuk ke jalan Lembah Nyiurnya. Kalau bingung, kalian bisa ikutin maps aja karena lokasinya pun sudah akurat. Oke, jika sudah masuk jalan Lembah Nyiur, kita tinggal lurus aja ikutin jalan ini. Dan gak jauh lagi, nanti kita belok kanan untuk masuk ke jalan Dirgo 2. Di sini jalannya masih cukup untuk 2 mobil atau bis medium ya guys. Jadi kalau mau bawa bis medium juga bisa. Nah, sepanjang jalan kita akan dimanjakan dengan pepohonan yang masih sangat rimbun. Dan daerah ini tuh belum banyak perumahan atau villa-villa ya guys. Jadi suasananya masih tenang dan enak banget buat healing. Oke, setelah melewati jembatan sungai, nanti ada pertigaan. Nah, di sini kita belok kiri ya, dan gak jauh lagi, sekitar 50 meter akan terlihat gerbangnya yang ada di sebelah kanan. Dari gerbangnya, kita ambil jalur kiri dan tinggal lurus aja ikutin jalan ini hingga nanti mentok di villa kapalnya. Alhamdulillah, kami sudah sampai dan sekarang kami parkir kendaraan dulu. Let's go! Villa kapal merupakan villa yang baru masuk dalam manajemen surganya villa. Di bagian depan merupakan tempat parkir yang bisa menampung 8 mobil dan untuk bis medium juga bisa parkir di dalam. Untuk waktu check-in ya di jam 2 siang dan check-out-nya di jam 12 siang besoknya. Nah dari depan, villanya tuh nggak terlalu kelihatan ya guys, karena memang dikelilingi pepohonan yang rimbun dan asri banget. Masuk ke sini tuh kita langsung bisa merasakan segarnya udara yang kaya akan oksigen. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam area villa kapal. Di bagian depan dekat pintu gerbang terdapat area chill space yang rasanya adem banget nih buat santai bareng keluarga. Di sini pun sudah disediakan meja dan kursi serta alat barbecue. Jadi yang mau barbekyuan tinggal bawa bahan-bahannya aja dari rumah. Atau kalian juga bisa langsung mancing ikan di kolamnya ini guys. Wah, kayaknya seru banget ya, bakar ikan langsung dari hasil tangkapan sendiri. Seperti namanya villa kapal, jadi dari sini pun sudah terlihat bentuk kapal besar seperti kapal pinisi. Terus, biar makin terasa sedang berlayar di tengah samudra, villa kapal ini juga dikelilingi kolam dengan suasana air yang bikin pikiran tuh jadi tenang banget guys. Jujur, kami sih suka banget ya dengan konsep villa yang memiliki elemen air dan tumbuhan seperti ini. Suasananya beneran terasa asri dan adem banget. Terus, kalau mau bikin game-game seru, kalian juga bisa gunakan halaman di sebelah sini. Sekarang langsung aja kita menuju ke villa kapalnya. Oh iya, di sebelah kanan ini ada bangunan 2 lantai berkonsep ala glamping yang baru dibuat nih. Nantinya di sini akan ada tambahan 4 kamar tidur lagi.
Cuma kami belum tahu ya kapan kamar ini siap disewakan menjadi satu dengan villa kapalnya. Nah, kalau kalian penasaran kapan jadinya, kalian bisa tanya progresnya ke admin villa yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, kita ke sebelah kiri untuk masuk ke dalam villa dengan menyeberangi jembatan ini. Nah, masuk ke sini tuh semakin terdengar sekali suara percikan air yang menjadi melodi penenang selama menginap di sini. Gak cuma suara air, tapi untuk menuju pintu masuknya banyak sekali tanaman bunga yang bikin vibes-nya tuh jadi lebih indah dan cakep banget guys. Oke, sekarang langsung aja kita room tour ke dalam. Begitu masuk, di ruang bagian bawah ini dianalogikan seperti badan atau lambung kapal ya guys. Di sini kita bisa langsung merasakan suasana hangat seperti berada di ruang dalam kapal sungguhan. Nah, di lantai bawah ini terdapat kitchen area dan 2 kamar tidur. Untuk kitchennya sudah lengkap dengan peralatan masak seperti kompor, rice cooker, kulkas, dispenser, dan masih banyak lainnya. Jadi, kalau mau masak di villa tinggal bawa bahan-bahannya aja dari rumah. Tapi kalau nggak mau ribet, kalian bisa banget pesan catering di villa ini. Oke, sekarang kita cek kamar pertama. Kesan yang langsung terasa di kamar ini adalah kehangatan dan ketenangan. Seluruh elemen ruang ini didominasi kayu alami dengan sentuhan ornamen-ornamen yang membuat kamar ini menjadi tidak monoton. Terus, untuk fasilitas di kamar ini sudah ada satu queen bed yang nyaman, lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian, di lantai sebelah sini sudah diberikan tikar bambu dan laci minimalis serta handuk. Wah, jarang-jarang nih ada villa menyediakan handuk seperti ini. Tidur di sini tuh bakal tenang banget guys, karena suara percikan airnya tuh masuk hingga ke dalam kamar. Terus yang asik lagi, kamar ini sudah memiliki private bathroom yang modern minimalis dengan fasilitas shower, water heater, dan closet. Kemudian kondisi kamar mandinya ini juga terbilang bersih. Kita lanjut ke samping sebelah kiri ada kamar nomor 2. Untuk desain dan layoutnya sama dengan kamar sebelumnya, di mana menggunakan konsep elemen full kayu. Untuk fasilitasnya pun juga sama, ada satu queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian sebagai pelengkap juga sudah diberikan laci penyimpanan, handuk, dan juga rak minimalis. Nah, suara percikan air di kamar kedua ini jauh lebih terasa ya, karena posisinya yang dekat dengan waterfall yang ada di sebelah. Kemudian, kamar kedua ini pun sudah memiliki private bathroom yang sama, di mana fasilitasnya ada shower, water heater, dan closet. Nah, kalau bosan di lantai bawah, kita bisa ke teras samping yang penuh dengan tanaman bunga dan pemandangan kolam yang seger banget nih. Semoga kedepannya pihak villa bisa memberikan kursi dan meja untuk sekedar santai sambil menikmati pemandangan setenang dan seindah ini. Masya Allah, suasananya bener enak banget guys. Oke guys, sekarang kita naik ke bagian atas yang dianalogikan sebagai dek kapal. Dek adalah lantai atas kapal yang biasanya menjadi tempat berkumpul para penumpang untuk menikmati pemandangan laut. Nah, di villa ini, area deknya dibuat sangat luas dan difungsikan sebagai living room sekaligus entertainment room. Ruang di lantai atas ini terasa sangat lapang, cocok untuk bersantai, mengobrol, atau menikmati waktu bersama keluarga dan teman. Apalagi, area ini sudah diberikan banyak sofa dan yang asiknya lagi sih sudah ada fasilitas smart TV, wifi, dan juga karaoke. Nggak cuma banyak sofa, tapi pilar-pilar kayu yang ada di ruang ini tuh dijadikan meja dan kursi tambahan. Apalagi dengan konsep ruang terbuka seperti ini, kita bisa kumpul sambil menikmati pemandangan setenang ini. Oke guys, kita ke bagian depan kapal. Di sini tuh terdapat ruang yang menyerupai ruang kemudi seorang nahkoda kapal. Terus di sisi bodi kapal dibuat meja dan kursi memanjang yang asik banget nih buat duduk santai sambil merasakan naik kapal sungguhan. Meskipun kapalnya ini nggak jalan-jalan ya guys. Oke, sekarang kita ke area belakang. Di sini ada toilet sharing minimalis yang bisa kita gunakan ketika sedang kumpul di atas deck ini guys. Untuk fasilitasnya ada wastafel, shower, water heater, dan closet. Sekarang kita lanjut ke sisi sebelah kanan untuk menuju kamar nomor 3. Untuk kamar ketiga ini punya kamar yang terbilang luas sehingga kalau mau ditambah 3-4 extra bed masih cukup ya. Terus untuk desainnya masih menggunakan konsep full kayu. Hanya saja untuk dindingnya menggunakan warna putih yang membuat kamar ini menjadi lebih terang dan luas. Fasilitas di kamar ini ada satu queen bed lengkap dengan bantal dan selimut. Kemudian lantainya pun sudah diberikan tikar bambu dan ada laci penyimpanan lengkap dengan satu buah handuk guys. Nah, untuk kamar ini belum punya private bathroom ya, dan kalau mau ke toilet tinggal buka pintu ini aja yang aksesnya langsung ke kamar mandi sharing yang ada di deck lantai 2. Oke, dari kamar ketiga sekarang kita naik sedikit lagi ke bagian paling atas kapal.
di mana masih ada kamar keempat yang paling luas dari kamar lainnya. Karena saking luasnya, kamar ini sih bisa ditambah 5-7 extra bed lagi guys. Nah, untuk fasilitas di kamar ini ada satu queen bed lengkap dengan bantal dan selimut, kemudian juga ada rak pakaian, laci, dan handuk. Khusus di kamar atas ini diberikan satu kipas angin. Mungkin karena kamar ini di paling atas, jadi takut panas saja kalau siang hari guys. Dan sebenarnya ketika jendelanya kami buka semua, udara ruang ini terbilang adem. Nah, kamar keempat ini juga punya private bathroom yang desainnya modern minimalis dengan fasilitas shower, water heater, dan closet. Oke guys, sekarang kita kembali ke deck lantai 2. Dari deck ini ada sebuah jembatan penghubung untuk menuju living area yang ada di ujung sana. Nah, jembatan penghubung ini menganalogikan seperti dermaga yang dibuat untuk menyeberangi lautan ketika ingin naik ke sebuah kapal. Wah, seniat ini ya, ownernya membangun villa berkonsep kapal seperti ini. Nah, untuk area ini bisa kalian gunakan untuk area serbaguna seperti meeting, ibadah bersama, atau bikin kegiatan seru lainnya. Bahkan untuk santai pun enak banget karena sambil duduk kita bisa melihat pemandangan dan perbukitan di depan mata. Terus di area ini pun juga ada jembatan penghubung lagi ke kamar atas tipe glamping jika sudah jadi nantinya guys. Oke, sekarang kita lihat fasilitas lainnya yang ada di villa kapal. Ternyata masih banyak fasilitas seru lainnya yang ada di sini guys. Sekarang kita ke area taman dan halaman rumput hijau yang bisa kalian gunakan untuk bikin kegiatan seru bareng keluarga nih. Kemudian di sebelah kiri ada fasilitas yang wajib ada di sebuah villa, apalagi kalau bukan private poolnya. Nah, villa kapal ini punya private pool yang besar banget. Private poolnya ini punya 2 kedalaman untuk anak-anak dan dewasa ya. Terus yang kami suka, kolamnya ini punya pancuran air yang bikin vibes-nya makin asik dan segar banget. Apalagi private poolnya ini dikelilingi taman dan rimbunnya pepohonan yang bikin mata tuh segar banget guys. Nah, dari area private pool, sekarang kita ke area hiburan lagi yang ada di villa kapal. Yang mana ini merupakan area permainan yang pasti dicari kaum pria kalau liburan ke villa. Yops, betul banget. Di sini ada fasilitas biliar dan juga tenis meja guys. Untuk bangunan ini berkonsep semi outdoor sehingga sambil main kita tetap bisa menghirup segarnya udara. Nah, mungkin ada yang suka dan gak suka jika fasilitas ini terpisah dari villa. Tapi menurut kami sih dengan terpisah seperti ini, kalian bisa puas berisik tanpa harus mengganggu kesenangan keluarga lainnya yang ada di dalam villa. Oh iya, di area biliar ini juga terdapat satu toilet. Menjelang sore, suasana di villa kapal ini semakin teduh dan suara percikan air yang tak ada henti-hentinya membuat hati dan pikiran siapapun yang berada di sini pasti tenang banget guys. Terus, buat kalian yang memancing ikan akan dikenakan tarif 50.000 per kilonya. Untuk joran dan umpannya bisa kalian bawa dari rumah. Nah, berhubung waktu maghrib sudah tiba, jadi kami mau berbuka puasa dahulu. Buat kalian yang gak mau ribet masak di villa, bisa pesan catering aja seperti kami. Untuk paket cateringnya mulai 100 ribuan aja, kita sudah mendapatkan 3 kali makan. Terus, kalau mau tambah cemilan untuk menemani ngopi di villa, bisa banget ya. Kalian tinggal pilih aja menu yang sesuai dengan selera kalian. Kemudian, yang kami suka, makanan cateringnya tuh terbilang enak-enak, mulai dari rasa dan bumbunya pas di lidah kami. Anak-anak pun lahap banget menyantap menu catering yang kami pesan di villa kapal. Menjelang matahari terbenam, suasana di tempat ini bukan semakin menyeramkan, melainkan semakin cantik dan banyaknya lampu warna-warni yang bikin tempat ini makin keren guys. Bahkan hingga malam tiba, kalian akan merasakan ketenangan dari suara alam seperti jangkrik, ditambah aliran air yang tak ada henti-hentinya akan membuat pikiran jadi fresh banget. Udara malam di sini tuh cukup dingin dengan suhu 19 sampai 21 derajat Celcius. Terus dengan kondisi yang terang seperti ini membuat villa kapal nggak ada kesan seram sama sekali. Menjelang pagi tiba, udara di sini tuh semakin sejuk dan tidur malam tadi terasa dingin sekali. Keluar villa, mata langsung disambut rimbunnya pepohonan, pemandangan gunung, serta suara aliran air yang membuat tidur kami menjadi nyenyak sekali. Udara pagi di villa ini beneran sejuk dan kaya akan oksigen. Jadi buat kalian yang emang lagi cari villa dengan nuansa alami dan punya kolam pemancingan, wajib banget coba villa kapal yang satu ini.
Oke guys, sekarang kami bahas untuk harga dan kapasitas villa kapal ini ya. Untuk weekday, hari Minggu sampai Kamis disewakan dengan harga 1,8 juta. Untuk semi weekend yaitu hari Jumat disewakan dengan harga 2,3 juta. Dan untuk weekend atau hari Sabtu disewakan dengan harga 3,3 juta aja guys. Kapasitas villa ini bisa menampung 25-30 orang. Nah, jika kalian berminat, bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi atau juga bisa DM Instagram Surganya Villa. Oke, mungkin itu aja review singkat kami tentang villa kapal. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari villa murah dengan suasana asri dan punya kolam pemancingan. Saya Hafiz Rizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.